Siap. Ya, pemirsa, kembali di dialog kita hari ini, saya akan langsung tanya ke Mas Abud. Kalau dilihat dari, saya ingin fokus ke program beasiswa untuk gurunya. Sebetulnya output ataupun goal yang ingin dicapai oleh teman-teman 1000 guru melalui program beasiswa guru ini apa sebetulnya? Kami selalu ingin sounding sama seluruh masyarakat, baik pemerintah daerah ataupun masyarakat, bahwa ada bagian dari kita, yaitu guru-guru yang perlu sekali diperhatikan nasibnya. Kita tidak harus selalu teriak-teriak mana pemerintah. Yeah. Tapi kalau kita bisa melakukan, each one of us, individu bisa melakukan, kenapa tidak? Jadi kami tidak menunggu orang lain, kami yang bergerak. Jadi kami mengundang siapapun yang ingin bergerak bersama kami untuk memperhatikan nasib guru, mengangkat nasib guru ke tingkat yang lebih sejahtera. Itu aja. Pak Sukrani, enaknya ngajar apa sih Pak? Sehingga kemudian secapek apapun Bapak, sesakit apapun gitu ya, tetap dibela-belain untuk datang walaupun harus nyewa motor, tadi sempat dibilang ya. Enaknya ngajar apa sih Pak? Ya enaknya ketemu aja dengan anak-anak itu Pak. Seperti biasa, karena udah biasa dengan anak, gimana sih Pak? Perasaan gitu ya. Jadi kayak ada yang kurang kalau nggak ngajar ya Pak? Iya, kalau misalnya kita libur aja hari Minggu kan, itu juga udah istilahnya nama juga hari Minggu ya. Kayaknya perasaan tuh sepi, jadi nggak ketemu sama anak itu. Kalau di sekolah kan enak kita, apalagi saya itu sebagai istilah guru olahraga lah. Gimana Pak kalau datang langsung Pak mana bola, Pak mana raket kan gitu suka nanyain begitu. Iya. Jadi itu di situ itunya. Ada ketemu sama murid, ngobrol dan lain sebagainya. Tapi ada rasa capek ingin menyerah nggak sih Pak? Karena kan kayaknya berat banget gitu ya dari rumah Bapak ke tempat mengajar gitu. Nggak ada rasa capek sih Pak. Nggak ada rasa capek ya? Karena memang tulus ingin mengajar ya. Oke, yang diajarkan Mas Abud tadi kan siapapun bisa ikut. Walaupun saya katakanlah gitu ya, ingin mengajar, tapi saya nggak punya kemampuan untuk bisa mengajarkan matematika. Padahal mungkin adik-adik di banyak daerah di Indonesia kebutuhannya lagi ingin belajar matematika misalnya. Itu gimana Mas Abud? Saya selalu bilang bahwa di setiap diri manusia itu ada jiwa guru sebetulnya. Jadi kalau misalnya Mas Vicky seorang presenter berita tiba-tiba suatu hari mungkin ketemu sama saya, gini loh buat kalau di depan TV itu seperti ini bla bla bla, itu juga mengajar. So you are being a teacher at the time. Gitu. Waktu itu Anda menjadi guru. Walaupun cuma ngajar bikin getuk atau bikin apapun gitu. Setiap orang pasti punya jiwa guru. Nah, untuk menjadi profesi guru formal itu tidak semua orang bisa seperti Pak Sukrani seperti ini. Nah, jadi kami mengundang semua orang untuk ikut program kami untuk menumbuhkan jiwa guru di masing-masing orang. Justru poin terbesar dari traveling and teaching ini adalah bukan hanya membawa donasi kepada anak-anak situ, tapi setelah kembali dari 2 hari, 3 hari traveling and teaching itu, kita semua bisa membawa hati yang lebih besar di masing-masing diri kita, peserta. Itu aja. Oleh-olehnya itu ya? Oleh-olehnya. Salah satu output yang di... terdengarnya klise, tapi it happens. Emang seperti itu ternyata terjadi. Mas Adit, backgroundnya apa dan apa yang diajarkan oleh Mas Adit ke teman-teman? Saya kebetulan guru. Kebetulan guru olahraga. Terkadang banyak banyak peserta yang ikut selain guru. Mereka memberikan materi ya. Ada kameramen, mereka mengajarkan anak-anak begini loh banyak, bikin film kan. Jadi mereka memotivasi anak-anak, oh kalau saya harus menjadi kameramen mungkin kalian harus belajar juga kan, jangan lupakan pelajaran yang kalian dapatkan gitu. Karena tidak mudah untuk jadi seorang kameramen, artis gitu kan. Itu hanya memotivasi mereka untuk belajar. Dan mereka juga punya punya pilihan cita-cita gitu ya. Kalau misalnya banyak sekali teman-teman yang kemudian sharing di berbagai daerah di Indonesia dari berbagai background profesi, mereka jadi oke, saya nggak cuma pengen jadi dokter aja misalnya, saya ingin jadi presenter berita misalnya. Jadi. Mas Abud, untuk traveling dan teaching, untuk ikutan program itu, apa yang harus dilakukan oleh peserta?
follow aja @1000_guru. Biasanya minimal 1 kali dalam 1 bulan selalu ada program traveling and teaching pusat. Belum terhitung di regional. Kami sudah ada beberapa kota yang regional. Jadi setiap bulan itu ada beberapa traveling and teaching pusat dan regional. Follow aja. Nanti kalau misalnya mau ikut tinggal kontak aja, buka 1000guru.org untuk daftar. Biasanya karena banyak sekali yang daftar, jadi kami harus memilah. Tergantung kali ini traveling and teaching-nya punya kebutuhan apa. Agak diinterview sih sebenarnya. Jadi kalau emang misalnya belum dapat, keep on trying terus aja nanti gampang kok. Oke, ya itu untuk biaya dan lain sebagainya ditanggung oleh sendiri. Namun Peserta, ada satu pengalaman yang dibawa pulang ya, tidak hanya berlibur aja, tidak hanya seseruan aja, tapi ada satu pengalaman mengajar. Oke, Pak Sukrani, kan mungkin banyak teman-teman dari 1000 Guru yang sudah sharing ataupun berbagi pengalaman terhadap siswa-siswanya Bapak di daerah. Sekarang cita-citanya mereka mulai variatif nggak sih Pak? Atau cuman mungkin mereka ingin jadi insinyur kah, pengen jadi dokter kah atau? Banyak sih Pak itu yang istilahnya apalagi istilah ada Adit ke sana kan rombongan itu 1000 Guru ya mungkin cerita-cerita itu kan itu apa itu ini apa itu apa kan itu sebagai kamera ini juga sama seperti Adit yang ditanyakan seorang guru menanyakan gimana kamu cita-citanya sampai itu enggak kan gitu ya katanya saya yang penting kalian itu harus rajin dalam belajarnya kan gitu. Oke. Belum ada yang pengen jadi news presenter ya? Mungkin mereka nanti belum ada yang ikut. Oke. Nanti mungkin saya akan ngajakin teman-teman untuk ikutan ya. Kita punya satu segmen, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.